Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira dan kawan saya Ara Abdurrahman dan Firda Nabila dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang evaluasi yang sudah kami buat. Yaitu, di sini saya akan menjelaskan tentang skor data di bobot, di mana di situ ada jumlah subjeknya itu 10, jumlah butirnya 10, bobot jawabannya itu 1, dan bobot jawabannya itu 0. Di sini kami menguji 10 mahasiswa dari semester 2 dengan di sini dengan keterangan ada yang data terurut berdasarkan skor tinggi ke rendah, dan di sini juga di sini ada nama yaitu Hafid dengan benarnya 5, salahnya 5 dan kosongnya 0, dengan skor aslinya itu 5, skor bobotnya itu 5. Dan di sini juga ada Najwa, benarnya 4, salah 6, kosong 10, skor aslinya 4, bobotnya 4. Faiza, benar 4, salah 6, yang dikosongkan itu 0, skor aslinya itu 4 dan skor bobotnya itu 4. Dan Alia, benar 3, salah 7, kosongnya 0, skor aslinya 3, skor bobotnya 3. Ade Alia itu benarnya 3, salahnya 7, kosongnya 0, dan lainnya. Dan di sini juga ada kelompok unggul dan ansor, di mana kelompok unggulnya itu ada 3 orang, yaitu ada Hafiz, Najwa, dan Faiza dengan jumlah jawabannya itu skor Hafiz itu 5, Najwa 4, Faiza 4. Dan kelompok asornya itu ada 3 orang, yaitu Raffi, Zaima, dan Efrina, di mana skornya itu 0. Nah, di sini untuk realitas tesnya itu rata-ratanya 2,30, simpang bakunya 1,83, korelasinya itu 0,87, reliabilitasnya tesnya itu 0,8, berarti 0,8 itu termasuk tinggi. Nah, di sini juga terdapat skor ganjil, skor genap, dan skor total, di mana ada 10 mahasiswa yang dianalisis atau diuji. Baik, terima kasih. Adapun untuk daya pembeda, butuh soal nomor 1, 2, nomor 4, kemudian nomor 5, dan nomor 6 memiliki indeks DP antara 66,67 sampai 100%. Dalam artian, daya pembeda ini dapat diterima atau dapat dikategorikan baik hingga baik sekali. Dalam arti bahwa daya pembeda ini bisa membedakan antara kelas atas dan juga kelas bawah. Adapun untuk tingkat kesukaran dari soal-soal tersebut, tingkat kesukaran soal nomor 1 yaitu dengan tafsiran sedang di angka 50%, kemudian angka untuk butir soal nomor 2 yaitu 50% dengan tafsiran sedang juga. Soal nomor 1 dan soal nomor 2 dengan tingkat kesukaran sedang ini bisa dimasukkan ke dalam bank soal yang nantinya bisa digunakan dalam ulangan. Kemudian soal nomor 3 dengan kesukaran dengan tafsiran sangat sukar, sehingga soal ini harus diubah lagi atau direvisi sehingga dapat digunakan kembali. Adapun untuk soal nomor 4 dengan tafsiran sukar, soal ini dapat digunakan untuk tes seleksi yang sangat sukar, dalam artian seperti tes seleksi untuk olimpiade. Kemudian untuk soal nomor 5 dan nomor 6 yang ini dengan tafsiran sedang, sehingga soal-soal tersebut bisa dapat digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soal. Untuk soal nomor 7 hingga nomor 10 dengan tafsiran sangat sukar, dinyatakan bahwa soal-soal tersebut harus direvisi kembali dan atau diuji coba ulang kembali agar soal-soal tersebut bisa digunakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ara Abdurrahman dengan NIM 12220800001.
Pada bagian ini ada hasil analisis tes yang menunjukkan korelasi antara skor tiap butir soal dengan skor total dari 10 subjek atau 10 responden. Bisa dilihat ya di gambar bahwasannya untuk validitas butir soal, yaitu untuk butir nomor 1, 2, 4, dan 5 ini valid karena memiliki korelasi yang signifikan atau juga sangat signifikan dengan skor total. Kemudian juga ada butir yang tidak valid, yaitu butir soal nomor 6, 8, dan 9. Nah, ini tuh tidak valid karena korelasinya ini di bawah batas signifikan. Kemudian ada butir yang tidak dapat dihitung, yaitu ada butir 3, 7, dan 10. Nah, ini itu tidak dapat dianalisis karena korelasinya ini tidak tersedia atau NaN. Sehingga untuk analisis ini menunjukkan bahwa ada beberapa butir soal perlu diperiksa kembali atau direvisi karena tidak valid atau tidak dapat dihitung. Nah, sementara butir yang valid ini dapat dipertahankan untuk evaluasi lebih lanjut, sehingga hasil analisis ini merupakan korelasi antara skor butir soal dengan skor total ini untuk 10 subjek atau responden dan 10 butir soal. Untuk selanjutnya di sini ada catatan batas signifikasi koefisien korelasi. Nah, untuk batas signifikansi ini berdasarkan dari tabel batas signifikasi untuk DF atau degrees of freedom-nya itu 8. Nah, 8 ini dari 10 subjek atau 10 responden dikurangi 2. Kemudian untuk nilai batas P sama dengan 0,05-nya ini adalah 0,576 dan untuk P sama dengan 0,01 adalah 0,708. Kemudian untuk interpretasinya ini korelasi di atas 0,576 ini dianggap signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Kemudian untuk korelasi di atas 0,708 ini dianggap sangat signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Selanjutnya ada kualitas pengecoh dengan jumlah subjek atau responden 10 dan butir soalnya 10. Untuk nomor butir 1, untuk jawaban benarnya itu B, dan untuk pengecoh yang sangat baiknya itu D. Kemudian nomor butir 2, jawaban benarnya C, dan jawaban A ini merupakan pengecoh yang sangat buruk. Kemudian untuk nomor butir 3, jawaban benarnya itu C, dan untuk jawaban A dan E ini merupakan pengecoh yang sangat baik. Kemudian untuk nomor butir 4, jawaban benarnya adalah E, dan untuk jawaban D ini merupakan pengecoh yang baik. Kemudian untuk nomor 5, jawaban benarnya itu B, dan untuk jawaban A, C, D, dan E ini merupakan pengecoh yang baik. Kemudian untuk nomor 6, jawaban yang benarnya itu adalah D, dan untuk jawaban A dan E ini merupakan pengecoh yang baik. Kemudian untuk nomor 7, jawaban yang benarnya itu adalah E, dan untuk jawaban A, B, dan C ini pengecoh yang sangat baik. Kemudian untuk nomor 8, jawaban yang benarnya itu adalah B, dan untuk jawaban C ini pengecoh yang sangat baik. Nah, kemudian yang 9 ini jawaban benarnya adalah A, dan untuk jawaban B, C, dan D, dan E ini pengecoh yang baik. Nah, untuk nomor butir 10, jawaban yang benarnya itu adalah E, dan untuk jawaban C ini merupakan pengecoh yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator.